Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas beberapa soal PPDP terkait dengan persiapan untuk UAS. Di sini aku sudah membuat beberapa soal yang teman nanti akan kita bahas bersama. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama itu ada materi transformasi Fourier, yang kedua ada solusi D'Alembert beserta plot solusinya, yang ketiga ada menggunakan PD Bessel, dan yang terakhir nanti ini kita akan menggunakan metode FTCS atau metode eksplisit beda hingga. Oke, yang pertama kita mulai dari nomor satu dulu. Hmm. Oke, diberikan MSAB, yaitu seperka YT sama dengan YXX, dengan syarat YX0T itu sama dengan 0 dan YX0 sama dengan Fx, yaitu E pangkat minus 2X. Oke, di sini kita batas domainnya yaitu semi tak hingga dari 0 sampai tak hingga untuk X-nya, T-nya lebih dari 0, dan YX 0 sama dengan E pangkat minus 2X. Ini juga berlaku dari 0 sampai X sampai tak hingga. Agak kurang ya, maaf. Nah, kemudian kita menggunakan cari transformasi Fourier yang sesuai dengan solusi, sesuai dengan MSAB di atas. Nah, dari syarat batasnya, yaitu si X0T itu sama dengan 0, kita menggunakan syarat batas, kita menggunakan transformasi Fourier cosinus. Kenapa? Karena di sini turunannya 0. Kalau misalkan ternyata yang kita punya adalah Y0T sama dengan 0, maka kita gunakan transformasi Fourier sinus. Nah, tetapi jika kita harus lihat bahwa domainnya itu dari 0 sampai tak hingga saja. Ketika domainnya itu bukan 0 sampai tak hingga, maka kita tidak bisa menggunakan transformasi Fourier cosinus maupun sinus. Alangkah lebih amannya jika kita menggunakan transformasi Fourier yang biasa saja ketika domainnya bukan dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini karena kita punya domainnya dari 0 sampai tak hingga untuk X-nya, maka kita bisa gunakan transformasi Fourier sinus. Nah, kita misalkan, dimisalkan U dari C, yaitu si W, T, itu sama dengan 2 per Pi integral dari 0 sampai tak hingga UX, T sinus cosinus WX dx. Nah, dari sini, karena tadi kita punya bahwasanya YX YX mm, 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 YX 0, T itu sama dengan 0 diperoleh bahwasannya transformasinya FC dari UX YX kita tulis saja sebagai mm, 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 sebagai YXX dari X, T itu adalah sebagai uh, kalau di rumus aslinya itu adalah minus 2 per Pi F, berarti di sini Y aksen 0 dikurangi W kuadrat F sinus W. Nah, di sini karena ini sama dengan 0, maka kita punya di sini diperoleh adalah minus W kuadrat F C W. Nah, kemudian kita pilih bahwasanya transformasi Fourier untuk UT untuk YT, di sini YT sama dengan adalah
kita punya bahwasanya dia akan menjadi 2 per Pi integral dari 0 sampai tak hingga dari YT X, T cosinus WX dx. Nah, di sini kita bisa pecah ini menjadi apa namanya? Bahwa ini ada turunannya dari sifat integral Fourier, kita bisa bawa turunnya parsialnya ke depan. Jadi 2 per T dari 2 per Pi integral 0 sampai tak hingga YX, T cosinus WX dx. Nah, di sini ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari si UCWT kita. Jadi kita peroleh ini adalah 2 per T dari UCWT yang kita punya tadi. Nah, dari sini kita peroleh bahwasanya PDP awal yang kita punya yaitu tadi seperka YT sama dengan YXX itu menjadi seperka dikalikan 2 per T dari UC W, T sama dengan minus W kuadrat UC W, T. Nah, akibatnya kita peroleh PDB menjadi 2 per T ditambah UC W, T ditambah W kuadrat UC W, T sama dengan 0. Nah, ketika W-nya fix, diperoleh, ini menjadi PDB. Nah, PDB-nya apa? Ini yang tadinya turunan parsial, kita bisa tuliskan dia menjadi turunan biasa, turunan full. Jadi D per DT. Nah, ini agar lebih mudah kita kalikan ini dengan K semuanya. Ini kalikan K, ini kalikan K. Nah, jadi kita punya D per DT dari UCW, T ditambah KW kuadrat UC W, T. Ini adalah ketika W-nya fix. Nah, dari sini kita mendapatkan penyelesaian yaitu nah, ini adalah UCWT-nya tuh karena ini terhadap T kita punya bahwasanya ini solusi karakteristiknya adalah M minus plus KW kuadrat. Nah, sama dengan 0. Jadi kita punya akarnya adalah minus KW kuadrat. Dari sini kita punya bahwasannya UCW, T itu adalah CW dikalikan dengan E pangkat minus KW kuadrat dikalikan T. Nah, ini kita akan mencari koefisien CW. Mencari koefisien CW. Karena tadi W-nya fix, kita CW ini menjadi bentuk fungsi yang terhadap W. Nah, bagaimana cara mencari CW? Dari syarat awalnya. Nah, bahwasanya tadi kita punya bahwasanya YX0 itu sama dengan E pangkat minus 2X. E pangkat minus 2X. Nah, kira kita peroleh bahwasanya CW melalui sifat dari integral Fourier tadi, kita peroleh bahwasanya CW ini akan sama dengan U C dari W, 0, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah 2 per Pi integral dari 0 sampai tak hingga UX, 0
cosinus Wx dx. Nah, dari sini kita punya bahwasanya dia Ux0 ini adalah E pangkat minus 2x cosinus Wx dx. Nah, kita tinggal mencari integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus 2x cosinus Wx. Nah, sama cari integralnya, nilai integral. Nah, pertama kita cari nilai integral tak tentunya dari E pangkat minus 2x cosinus Wx dx. Nah, kita bisa menggunakan parsial. Kita pilih U-nya adalah E pangkat minus 2x, DU-nya adalah min 2 E pangkat min 2x dx. Kemudian dv-nya itu adalah cosinus Wx dx, dan V-nya sendiri adalah seper W sinus Wx dx. Sinus Wx. Nah, dari sini kita punya bahwasanya dia akan sama dengan UV minus integral V du. Nah, ini akan menjadi U-nya E pangkat minus 2x, V-nya itu W sinus Wx. Dan kemudian ini dikurangi dengan integral dari V, yaitu seper W sinus Wx du. Nah, ini adalah min 2E pangkat minus 2x per W sinus W dx, Wx dx. Nah, kalau kita ubah, ini menjadi bentuk E pangkat minus 2x cosinus Wx dx sama dengan E pangkat minus 2x per W sinus Wx ditambah 2 2 per W integral E pangkat minus 2x sinus Wx dx. Nah, kita harus mencari tahu dulu integral dari E pangkat minus 2x sinus Wx. Sama seperti sebelumnya, kita bisa gunakan integral parsial. Kita pilih U-nya E pangkat minus 2x, du-nya sama dengan minus 2E pangkat minus 2x dx. Kemudian kita bisa peroleh dv-nya sama dengan sinus Wx dx, dan V-nya adalah minus 1 per W cosinus Wx. Nah, dari sini kita peroleh bahwasanya dia nilai integralnya adalah minus E pangkat minus 2x per W cosinus Wx ditambah, dikurangi, integral V du, V mana V? Oh, ditambah 1 per W integral du. Oh, ini salah. Ini minus 2. Ya, benar-benar plus minus 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 minus. Ini jadi minus seper integral minus 1 per W cosinus Wx dikalikan minus 2E pangkat 2x, ini jadi plus 2E pangkat minus 2x dx. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwasannya dia akan menjadi minus E pangkat minus 2x per W cosinus Wx dikurangi 2 per W
integral E pangkat minus 2x kosinus Wx dx. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke atas yang sini. Jadi kita punya integral E pangkat minus 2x kosinus Wx dx itu sama dengan E pangkat minus 2x per W sinus Wx plus 2 per W dikalikan minus E pangkat minus 2x per W kosinus Wx minus integral 2E pangkat minus 2x per W kosinus Wx 2 per W. Nah, ini bisa dipindah ke kanan. Jadi kita punya 1 plus 4 per W kuadrat dari integral E pangkat minus 2x kosinus Wx dx itu sama dengan E pangkat minus 2x per W sinus Wx ditambah minus dikurangi 2E pangkat minus 2x per W kuadrat kosinus Wx. Nah, dari sini akhirnya kita punya bahwasanya integral dari E pangkat 2x kosinus Wx dx itu adalah ini dibagi dengan 1 plus 4 per W kuadrat. Nah, jika kita masukkan batasnya dari 0 sampai minus tak hingga, nah kita peroleh bahwasanya ini akan menjadi uh, 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 ini dari 0 sampai tak hingga. Sebenarnya kita bisa sebenarnya kita harus memakai integral tak wajar. Jadi kita ini sama dengan adalah limit A menuju tak hingga dari uh, E pangkat minus ya, E pangkat minus 2A sinus WA, ini A, ini WA, nah dikurangi dengan apa ini 0 0 E pangkat 0 sin 0 per W dikurangi 2 E pangkat 0 per W kuadrat kosinus 0 per 1 plus 4 per W kuadrat. Nah, akhirnya kita peroleh melalui limitnya, bahwasanya dia ini akan menuju 0, dikurangi 0, karena E pangkat minus tak hingga, dan dikurangi dengan 0 per plus plus ya, plus 2 per W kuadrat per 1 plus 4 per W kuadrat. Ini adalah menjadi 2 per W kuadrat ditambah W kuadrat per 4 per W kuadrat. Jadi kita punya bahwasanya dia akan menjadi 2 per W kuadrat plus 4. Nah, ini adalah nilai dari CW. Nah, akhirnya kita punya bahwasanya CW kita itu adalah 2 per Pi integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat minus 2x kosinus Wx dx. Ini adalah 2 per Pi dari dikalikan dengan 2 per W kuadrat plus 4, yaitu 4 per Pi kali W kuadrat plus 4. Nah, dari sini solusi akhirnya, hmm,
bahwasanya UCWT tadi kita akan menjadi, yaitu tadi si CW dikalikan E pangkat minus KW kuadrat kali T, CW-nya kita ganti dengan 4 per Pi dikalikan W kuadrat plus 4 dikalikan dengan E pangkat minus KW kuadrat T. Nah, kira kita punya melalui inverse dari transformasi Fourier dengan menggunakan inverse-nya diperoleh ini akan menjadi UXT kita itu adalah 2 per Pi integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini adalah tadi 2 per W kuadrat plus 4 dikalikan dengan E pangkat minus KW kuadrat T cosinus WX dx. Nah, ini adalah solusi akhir yang kita peroleh dari Y kita, YXT. Ya, teman-teman. Jadi untuk nomor 1 hasil akhirnya adalah sekian. Uh, ini harus diperhatikan lagi bahwasanya domainnya itu ini semi tak hingga. Jadi kalau teman-teman mungkin di bagian depannya ini harus diperhatikan. Nah, jika bukan 0 sampai tak hingga, maka teman-teman akan lebih aman ketika menggunakan transformasi Fourier yang standar, yang biasa, tanpa kosinus maupun sinus. Nah, tapi kalau domain ini bebas ya teman-teman, karena nanti mengaruhnya hanya ke koefisien CW kita. Jadi nanti bedanya dimasukin di sini untuk batasnya sendiri. Dari mana sampai mana yang oke. Oke, ini adalah nomor 1. Dan kita lanjut ke nomor 2. Diberikan MSAB gelombang yaitu 1/4 YTT sama dengan YXX yang lebih besar dari 0 untuk 0x sampai 6 dengan di batas-batas 0 sampai dan 6-nya itu 0, kemudian YX0-nya dinilai di T0 itu 0 dan YTX0 itu sama dengan GX dengan GX-nya adalah 0 untuk X-nya dari 0 sampai 3 dan 1 untuk X-nya dari 3 sampai 6. Tentukan solusi D'Alembert dan plot solusinya saat T0 dan T1. Oke. Kita di sini akan menggunakan solusi D'Alembert-nya. Nah, secara umum, solusi D'Alembert itu adalah rumusnya itu YXT itu adalah setengah dari FV X plus CT ditambah FV X minus CT ditambah dengan setengah G E X plus CT dikurangi dengan GE X min CT. Nah, FV itu perluasan ganjil F. Fx. Dan GE itu perluasan genap dari GX. Dan C ini adalah si 1/4 tadi. Jadi secara umum ini bentuknya adalah
Ini secara umum ini bentuknya adalah 1/G² Y titik sama dengan Y X. Jadi kita peroleh bahwasanya C-nya itu sama dengan 2. Nah, dari sini kita cari tahu bagaimana solusinya. Nah, ini adalah si fx kita. Fx kita itu adalah yang yx0, yaitu bukan yang turunannya tapi yang langsung yx-nya. Kalau ini itu adalah si gx kita, yaitu di turunannya. Dan bagaimana kita caranya mencari tahu? Nah, karena fx-nya 0, maka ya si fv-nya juga 0. Sehingga ini persamaannya menjadi yx, t itu sama dengan setengah dari g e x plus 2t minus g e x minus 2t. Nah, setelah itu, ini kita bisa tuliskan ini sebagai 1/2c integral dari, ini sama aja, bahwasanya ini adalah integral dari x min ct, x plus ct, dari GV S ds. Nah, GV itu apa? GV adalah perluasan ganjil dari G dengan periode 2L. Nah, kita punya bahwasanya tadi itu Gx kita adalah 0 untuk 0x sampai 3 dan 1 dari 3x sampai 6. Nah, kita punya GVx-nya itu berarti menjadi min 1 itu dari min 6 x sampai min 3, kemudian 0 itu dari min 3 x sampai 3, dan 1 itu untuk 3 x sampai 6. Nah, kita di sini sebenarnya mau mencari tahu bahwasanya bagaimana sih. Nah, ini kan tadi integral, kita harus integralkan sini. Nah, agar lebih mudah, kita turunkan saja y-nya. Jadi kita bisa peroleh nanti rumus ytxt itu adalah gv dari x plus 2t dikurangi gv x min 2t. Nah, di sini kita perlu mencari tahu apa nilai dari gv x plus 2t dan gv x min 2t. Nah, di sini karena periode 2L, maka gv dari x plus 12 itu sama dengan gvx. Ini L-nya 6 ya. Nah, dari sini kita cari tahu bagaimana plot grafiknya. Pertama saat T sama dengan 0. Nah, dari persamaan awal, kita punya bahasanya YX0 itu sama dengan 0. Makanya kita punya plot grafiknya, ya fungsi 0. Ini dari 0 sampai dengan domainnya adalah sampai dengan 6. Ini YX0 kita. Nah, kemudian bagaimana saat T sama dengan 1? Nah, kita perlu mencari tahu dulu Y X, 1 itu sama dengan dari rumus atasnya tadi, GV X plus 2T, GV X plus 2 dikurangi GV X min 2. Nah, dari sini kita perlu mencari tahu bagaimana fungsi GV X plus 2 dan GV X min 2. Tadi kan kita punya kalau GV itu fungsinya
seperti ini ya. GVX itu bentuknya dari min 6 sampai min 3, ya nilainya min 1, dari min 3 sampai 3, itu nilainya 0, dari 3 sampai 6 nilainya 1. Jadi dari min 6 sampai min 3, ini bulat. Nah, terus dari 3, min 3 sampai 3, terus dari 3 sampai 6. Nah, kemudian kita mencari tahu GVX plus 2. Ya, kita geser kurva ini sejauh 2 satuan ke kiri. Jadi kita peroleh dia yang dari batas kirinya itu min 6, ini jadi minus 8, minus 5, kemudian jadi ada 1 dan 4. Nah, ini sama, ini min 1, ini 1. Kita bisa tuliskan bahwa ini menjadi ini titik, terus balik ya, salah. Ini 0 harusnya, di 0, ini di 1. Nah, ini dari sini ke sini, 0. Kemudian dari sini, sini. Nah, jika kita geser plotnya, maka ini menjadi dari min 5 sampai 1, kemudian dari 1 sampai 4. Kemudian untuk GVX min 2, kita punya kurva GV itu digeser 2 satuan ke kanan. Sehingga diperoleh kurvanya. Itu adalah ini dari min 4, min 1, 5, dan 8. Ini dari min 4 sampai 1. Kemudian dari min 1 sampai 5. Kemudian dari 5 sampai ke 8. Nah, dari sini kita bisa plot si fungsi y, p, x, 1. Yaitu adalah GV x plus 2 dikurangi GV x min 2. Nah, melalui grafik yang ini, kita bisa buat dia ini menjadi, karena tadi kita domainnya dari 0 sampai 6, maka kita cukup melihat sampai 6 saja, seperti apa. Gitu. Jadi kita harus perluas domainnya dulu. Ini dari 4 sampai 6, itu bakal seperti apa. Nah, nanti kita punya bahwasanya ini kalau sampai 7, ini kan berulang setiap 3. Makanya kita punya di sini, ini ketika 7 dia akan sini. Dan ketika ini, nah, ketika dari 5 sampai 8, ketika dari, nah, kita cukup melihat bagaimana trennya ketika dari 0 sampai 6. Nah, pertama dari 0 sampai 1 dulu. Dari 1 yang atas itu adalah 1, ini adalah 0, dikurangi 0, maka ini 0. Nah, setelah itu dari 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4. Bagaimana? Di sini kita tuliskan saja semua angka yang penting. Nah, dari 1 sampai 4 itu dia dia ke atas seperti ini. Ya kan? Terus dari 4 ke 5, dia ini yang tadinya adalah min 1,
kita bisa peroleh ini menjadi dari 4 sampai 5. Kemudian dari 5 sampai 6, pengurangannya itu adalah ini 5 ke 6 di sini, min 1, min 1, 5 ke 6 di sini adalah 1, min 1 kurang 1, itu adalah minus 2. Nah, jadi kita punya ini min 1, ini 1, ini min 2. Nah, dari 5 sampai 6, kita peroleh bahwasanya dia adalah min 2. Ini adalah YXT kita, plot YXT. X, YXT yang satu, YTXT, maaf. YTX, 1. Nah, dari sini kita baru bisa plot grafik aslinya, YX, 1. Nah, karena fungsinya ini adalah tadi terbatas, kita punya bahwasanya Y 0, T itu sama dengan 0 dan Y 6, T itu sama dengan 0. Nah, kita mulai startnya itu dari 0. Nah, kita coba plot grafiknya. Ini 0, 1, ini sesuai dengan ini. 4, 5, 6. Nah, dari 0 ke 1, dia gradiennya 0. YTXT-nya 0. Makanya di kemiringannya 0. Nah, kemudian dari 1 sampai 4, kemiringannya adalah 1. Nah, kita buat garis Y sama dengan X. Ini di angka 3 akhirnya. Ini Y kemiringan 1. Kemudian dari 4 ke 5, kemiringannya min 1. Makanya kita kurangi 1. Ini 2. Nah, kemudian dari 5 ke 6 itu adalah gradiennya min 2. Makanya dari 5 ke 6 ini kita bisa langsung tulis ke bawah seperti ini. Nah, ini gradien ini YTXT-nya. YTXT-nya 2, ini YT X, T-nya sama dengan 1, ini YTXT-nya tadi sama dengan 2. Nah, akhirnya kita peroleh grafik YX1-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah plot solusi ketika T-nya sama dengan 1. Oke, ini adalah soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3 itu adalah kita di sini akan memanfaatkan apa namanya, fungsi Bessel. Nah, ya. Nah, di sini kita punya masalah syarat awal dan masalah syarat batas sebagai berikut. Kita akan menyelesaikan ini, yaitu dengan fungsi Bessel. Nah, hmm, Oke, di sini kita mencari solusi dari masalah tersebut. Kita gunakan separasi variabel terlebih dahulu, yaitu U R, T itu sebagai RR T. T. Nah, kita substitusikan bahwasanya DU per DT itu akan menjadi substitusi ke persamaan. Nah, kita peroleh bahwasanya ini akan menjadi R T aksen itu sama dengan R
double aksen T ditambah dengan super R aksen T sama dengan 0. Ups, salah. Dari sini kita bisa tuliskan ini menjadi semuanya dikalikan dengan, kita bagi yang ini menjadi T aksen T, yang ini dibagi R, yang bagian kanan, kita punya bahwasanya dia akan menjadi R aksen per R ditambah super R aksen per R. Nah, melalui konstanta pemisah, minus lambda diperoleh 2 PdB, yaitu T aksen plus lambda T sama dengan 0 dan R double aksen plus 1 per R aksen plus lambda R sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan yang dua dulu, yang ini dulu. Nah, karena kita punya bahwasanya tadi kan ada syarat batasnya bahwasanya T itu tidak sama dengan 0 dari syarat bahwasanya U 5, T sama dengan 0 diperoleh U 5, T sama dengan R5 dikalikan T sama dengan 0. Makanya ini jika dan jika R5-nya mau nggak mau harus sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini itu diselesaikan dengan Bessel. PD Bessel. Nah, kita misalkan si lambda ini sama dengan alfa kuadrat. Sehingga diperoleh transformasi yaitu S itu sama dengan akar lambda R. Misalkan dan S sama dengan akar lambda R. Nah, kita misalkan bahwasannya RR ini adalah R dari S per akar lambda, itu adalah si R sin S, gitu. R hat S. Nah, kemudian kita cek bahwasanya R aksen R itu sama dengan dr per dr sama dengan dr S per ds dikalikan ds per dr. Nah, ini adalah akar lambda do R per do S. Kemudian dengan cara yang sama nanti kita bisa peroleh bahwasanya R double aksen R itu adalah lambda do 2R hat per do S kuadrat. Nah, sehingga PD-nya menjadi yang tadinya adalah R double aksen plus 1 per R aksen plus lambda R sama dengan 0. Nah, coba kita kalikan semuanya dengan R kuadrat. Sehingga kita punya R kuadrat
R double aksen R ditambah R aksen ditambah lambda R kuadrat R sama dengan 0. Nah, dengan substitusi tadi kita bisa peroleh bahwasannya kita punya R kuadrat itu adalah S kuadrat per lambda dikalikan lambda dari R hat double aksen atau ditulis saja sebagai dou 2 R kuadrat. Dou 2 R hat per dou S kuadrat ditambah dengan R aksen R-nya itu S per akar lambda dikalikan dengan akar lambda dou R per dou S ditambah dengan ini adalah mau sebuah lambda dikalikan S kuadrat per lambda R sampai ini coret. Boleh bentuk akhirnya adalah S kuadrat dou 2 R hat per dou S kuadrat ditambah S dou R hat per dou S ditambah S kuadrat R sama dengan 0. Nah, ini adalah PD Bessel dengan order 0. Penyelesaiannya adalah R hat S itu menjadi K1J0S plus K2Y0S. Dimana ini menjadi bagian real dan bagian imajinernya. Atau kalau kita kembalikan ke RR, ini menjadi K1J0 akar lambda R ditambah K2Y0 akar lambda R. Nah, tadi alfa sama dengan akar lambda, sehingga ini kita bisa tuliskan juga sebagai K1J0 alfa R tambah K2Y0 alfa R. Nah, ini diperhatikan bahwa limit R menuju 0 dari Y0 alfa R itu sama dengan minus tangga. Sehingga haruslah K2 itu sama dengan 0. Sehingga kita punya RR-nya itu sama dengan K1J0 alfa R. Kemudian agar RC sama dengan, nah, kita punya RC berarti tadi R5 tadi, bahwasanya ini K1J0 alfa dikalikan 5. Nah, ini sama dengan 0. Agar non-trivial, maka K1 tidak sama dengan 0. Sehingga J0 5 alfa ini harus sama dengan 0. Nah, dimisalkan alfa J itu si XJ per 5. Sehingga apa? Sehingga kita bisa peroleh bahwasannya RJ R itu sama dengan J0 alfa JR itu sama dengan J0 XJ R per 5. J-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Ini dipilih sehingga misalkan
sedemikian dengan apa ya, X-nya itu yang membuat dia X lebih dari 0 sehingga J0 XJ sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwasanya tadi lambda itu sama dengan alpha J kuadrat, ya kan? Nah, ini sama dengan si XJ per 5 kuadrat. Gimana? Nah, ini lambda sama dengan uh, A, A, alpha kuadrat. Nah, dari sini kita perlu bahwasanya yang tadinya T, persamaan kedua, si T plus lambda K, lambda T sama dengan 0, menjadi T ditambah lam, alpha kuadrat, alpha J kuadrat T sama dengan 0. Ini penyelesaiannya, tuh T GT sama dengan E pangkat minus alpha J kuadrat T. Untuk G-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Akibatnya kita punya sehingga U R, T itu si RR dikalikan T, T. Ini sama dengan RJ R dikalikan TJT. Nah, ini adalah jumlahan dari J sama dengan 1 sampai tak hingga dari konstanta AJ E pangkat minus alpha J kuadrat T dikalikan dengan J0 alpha J R per 5. Jadi alpha J nggak usah. Ya. Nah, kita cek apakah ada syarat yang belum kita pakai. Ini syarat awalnya UR0 sama dengan 2. Nah, diperhatikan bahwa syarat awal UR,0 itu sama dengan 2. Sehingga ini UR0 itu adalah sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga AJ, ini E pangkat 0, terus ini J0 alpha J R itu sama dengan 2. Sehingga ini itu adalah sigma J sama dengan 1 dari tak hingga AJ J0 alpha JR itu sama dengan 2. Ya, dengan ini syaratnya adalah J0 alpha alpha J5 itu sama dengan 0. Oke, setelah ini kita bisa mencari koefisien AJ-nya. Nah, dicari AJ, koefisien AJ itu adalah 2 per C kuadrat dikalikan J1 alpha JC. Nah, ini kuadrat integral dari 0 sampai C R FR J0 alpha JR DR. Nah, ini tadi C-nya sama dengan 5, FR-nya sama dengan 2, jadi AC-nya
itu sama dengan 2/25 J1 alfa J kali 5 kuadratkan integral dari 0 sampai 5 R dikalikan 2 dikalikan J0 alfa J R JR. Nah, kemudian misalkan kita misalkan bahwasannya alfa JR itu sama dengan U, kemudian kita punya bahwasannya eh, DU per DR itu sama dengan alfa J. Nah, jadi yaitu DR-nya sama dengan DU per alfa J. Nah, jadi kita bisa ubah integralnya menjadi 2/25 J1 alfa J5 dikuadratkan integral dari 0. Ini batasnya yang tadinya R-nya 5, dimasukin berarti 5 alfa J, dikalikan R, dikalikan 2, dan J0 dari U, dikalikan DU, R-nya kita ganti sebagai U per alfa J, DU per alfa J. Akibatnya dari sini ini menjadi 2/25 J1 dikalikan alfa J dikali 5 dikuadratkan integral dari 0 sampai 5 alfa J ini menjadi U J0 U DU ini adalah 2 per alfa J kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh melalui sifat apa namanya? Melalui sifat fungsi Bessel. Ini dia adalah 2/25 J1 alfa J5 kuadratkan terus 2 per alfa J kuadrat. Ini nilainya adalah U dikalikan J1 U dengan U-nya dari 0 sampai 5 alfa J. Nah, akhirnya kita peroleh bahwasanya ini akan menjadi 4/25 dikalikan J1 alfa J kali 5 dikalikan 1 per alfa J kuadrat. Ini adalah 5 alfa J dikalikan J1 5 alfa J. Nah, ini coret-coret, coret-coret, ini ada kuadrat. Akhirnya kita punya koefisiennya adalah 20/25 alfa J, J1 alfa J, 5 alfa J. Nah, ini adalah AC kita. Jadi, diperoleh solusinya U R T kita adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai hingga 20/25 alfa J dikalikan dengan J1 alfa J 5 alfa J dikalikan E kuadrat minus alfa J kuadrat T J0 alfa J kali R. Nah, seperti itu. Ini adalah solusi akhirnya untuk nomor 3. Kemudian kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Nah, ini kita menggunakan metode FTCS, yaitu kita mau mencari tahu U3,09. Delta X-nya 1, delta T-nya 0,3.
Tadi delta T-nya 0,3, delta X-nya sama dengan 1. Kemudian kita mau mencari U 3,0,9. Ini berapa? Nah, ini dengan metode FTCS, kita itu mencari tahu nilai dari eh, lambda. Lambdanya dulu. Ini K-nya sama dengan 1, delta X-nya sama dengan 0, delta X-nya 1, delta T-nya 0,3. Nah, lambda itu sama dengan K dikalikan delta X per delta T, yaitu 1 kali 1 per delta T per delta X, salah. 0 kuadrat. 0,3 dikalikan 1 kuadrat, yaitu 0,3. Nah, dari sini kita punya rumus bahwasanya pendekatannya bisa dicari dengan UJN plus 1 sama dengan lambda UJ min 1, N tambah 1 minus 2 lambda UJ, N ditambah lambda UJ plus 1, N. Nah, dari sini kita punya lambdanya 0,3, makanya kita punya 0,3 UJ min 1, N ditambah 0,4 UJ, N tambah 0,3 UJ plus 1, N. Nah, agar lebih gampang kita buat tabel dari FTCS-nya. Kita buat tabelnya. Ini adalah T-nya. Bagi lagi. Terus ini adalah X-nya. Ini N atau J dalam garis miring J. X-nya itu dari 0 sampai dengan 5 tadi. 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Salah ini. Bentar kok. Lumayan. Dan ini N-nya itu adalah T-nya itu dari 0, 1, 2, 3. Ini pertama 0, kemudian 0,3, 0,6, 0,9. Nah, di sini kita punya nanti ini O0T9 dan O5T1. OX0 9 min 3X. Ini 9 min 3X ini berarti sama, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena delta X-nya sama dengan 1. Ini karena delta T-nya sama dengan 0,3. Nah, kita bagi lagi. Nah, kita isi kolom-kolom yang bisa kita isi dulu. Pertama di kolom 0 itu adalah tadi O0T itu 9, 9, 9, 9. Terus O5T itu sama dengan min 1, min 1, min 1, min 1. Kemudian yang di atas itu adalah 9 minus 3X. Berarti 9, 6, 3,
0, min 3, min 6. Nah, dari sini kita bisa ambil, misalkan kita mau mencari O dari berapa? J-nya itu 1, N plus 1-nya itu sebagai contoh kalau kita mau mencari tahu U 1,1 itu berarti kita harus mencari 0,3 U00 ditambah 0,4 U1,0 tambah 0,3 U2,0, yaitu 0,3 dari U00 itu 9 ditambah 0,4 dikalikan U10 itu 6 tambah 0,3 dari 3. Nah, ini pasti hasilnya adalah menjadi yang tengah, yang 6. Berarti ini adalah 0,3. Ini adalah 6 maksudnya. Ini pasti 6, dan ini 3, masih 0. Nah, ini min 3. Ini masih sama, berarti ini nanti pasti ini masih 6. Ini masih sama juga, ini masih 3, ini masih sama, ini masih 0. Nah, ini yang berbeda kalau kita mau mencari U. G-nya tadi 1. Ini berarti U 4,2. Ya. Nah, kita mau mencari tahu U42 itu adalah berarti 0,3 dikali 0 ditambah 0,4 dikalikan minus 3 ditambah 0,3 dikalikan minus 1. Nah, ini sama dengan apa? 0 min 1,2 min 0,3. Ini min 1,5. Adalah ini min 1,5. Nah, kita mau mencari tahu ketika 0,9 dan ini ketika U3,0,9. 3 di sini. Jadi kita cukup cari tahu nilai yang di sini. Nah, ini adalah tidak lain dan tidak bukan U berapa ini? 3,3. Jadi 0,3 dikalikan 3 tambah 0,4 dikalikan 0 ditambah 0,3 dikalikan min 1,5. Nah, ini menjadi 0,9 tambah 0 min 1, 4,5. Berarti ini minus 3,6. Oh, ini 0,45. Mabet. Ini adalah 0,45. Berarti di sini ini nilainya adalah 0,45. Nah, berarti pada saat 3 satuan posisi dan 0,9 satuan waktu diperoleh U 3,0,9 itu adalah 0,45 berdasarkan FTJS. Ya, itu merupakan metode yang sudah kita lakukan. Mungkin sampai sini saja dulu.
Dari aku, kita tutup, kurang lebihnya aku minta maaf. Ini 4 ini maksudnya yang di sini ya guys, ini 4 terus ini 2. Jadi U42 itu dapat yang -1,5. Ini UJ, N+1. Ini J-nya, ini N-nya. Gitu. Nah, oke. Nah, itu aja. Tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.